Selamat siang. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Jesslyn Lestari. I was a semi-finalist of Kekememe 2016. Saya pindah ke GTI. Apa tuh? Gereja GTI? Tiberias Indonesia. Oh, Tiberias. Aduh, sampai lupa buat Indonesia. Nah, Yang udah pernah naik ke surga itu ya? iya. Salam saudaraku, lagi ramai sekarang ya, channel-channel Islam itu mengangkat dan membahas seorang mualaf keturunan Tionghoa yang bernama Jesslyn Lestari. Saya perhatikan dia ini awalnya pertama kali muncul dan bersyahadat di channelnya Ipung Atria ya. Jadi dalam konten itu dituliskan judulnya Mualaf Wanita Cerdas Keterlaluan Muncul Bikin Geger. Gempar mualaf dengan otak cerdas melebihi komputer. Ya, seperti biasalah ya, ketika ada mualaf yang baru, pasti channel-channel Islam selalu membuat narasi-narasi yang lebay gitu ya. Padahal jujur saja ya, ketika saya mendengar setiap narasi yang keluar dari mulutnya si mualaf Jesslyn ini, justru yang saya temukan bukan kecerdasan, melainkan narasi-narasi ataupun ocehan-ocehan yang tidak berbobot, dan juga ketidakpahaman dia mengenai ajaran agama Kristen. Ya, tapi ya begitulah ya, mungkin standar cerdas bagi para polemikus Islam ini ya. Asalkan dia sudah mualaf, lalu dia bisa menyerang kekristenan, maka langsung dipuji-puji sebagai orang yang cerdas. Ya, itulah mungkin standar kecerdasan menurut para polemikus Islam ini ya. Baik, kita akan berikan reaction terhadap videonya si Jesslyn ini dan kita akan tanggapi nanti bersama-sama ya teman-teman. Langsung aja kita akan simak videonya seperti apa. Banjir mu'alaf di mana-mana setiap hari. Telah hadir bersama kita seorang wanita yang cerdasnya bukan main. Allah bukakan mata hatinya. Allah taburkan cahaya hidayah untuknya sehingga beliau akhirnya menerima kebenaran Islam. Mengucapkan dua kalimat syahadat dengan setulus hati. Inilah beliau, Ananda Jesslyn, gadis keturunan Chungkwa berusia 24 tahun dengan kecerdasan di atas rata-rata. Mari kita lihat betapa cerdasnya ia. Ya, namanya adalah Jesslyn Lestari ya teman-teman, dan usianya ternyata masih sangat muda, yaitu 24 tahun ya. Saya pikir tadi ini dia sudah emak-emak, karena kalau kita lihat dari postur badannya ya, saya bukan body shaming, tapi kalau kita perhatikan sepertinya bukan 24 tahun, tapi ternyata masih 24 tahun ya. Jadi wajar lah kalau dia masih agak-agak labil ya. Dan narasi-narasinya nanti yang akan kita dengar itu masih banyak narasi-narasi yang sentimen gitu ya, belum dewasa. Jadi katanya Ipung Atria, dia ini cerdas luar biasa, bukan main ya. Ya begitu. Standar cerdasnya Ipung Atria, dia mualaf, lalu dia bisa serang Kristen, maka langsung dilabelin sebagai orang cerdas. Oke, langsung kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah telah bersyahadat, telah datang saudari kita yang baru, yakni Ananda Jesslyn. Ini Mbak Jesslyn itu datang tadi, diantar oleh Bapak Yohanes pasal 1 ayat 1, Pak Firman ya. Beliau Pak Firman ini pemilik kos dari tempat Mbak Jesslyn bernaung. Oh, jadi si Jesslyn ini dia diantar oleh bapak kosnya ya, yaitu tadi katanya Pak Firman ya, untuk syahadat ya di markasnya si Ipung Atria ini ya. Jadi lokasinya tadi kalau kita lihat di sini ada di Ciledug ya, di Tangerang ya teman-teman. Sebenarnya kalau kita lihat dari jejak digitalnya ya teman-teman, saya iseng buka di Facebook penelusuran nama Jesslyn Lestari. Ternyata ada akun Facebooknya ya, walaupun ini mungkin sudah nggak kepake lagi ya, sudah lama. Tapi setidaknya di sini ada beberapa profil yang dia sematkan di akunnya. Di sini dikatakan bekerja di Tiberias Church, lalu pernah bersekolah di Bina Mulia, dan dia tinggalnya atau asalnya itu ternyata berasal dari Pontianak ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar dia ini
pindah dari Pontianak atau mungkin merantau dari Pontianak sampai ke Tangerang dan sampailah dia di kos-kosannya Bapak Firman ini ya. Dan kemudian kita nggak tahu seperti apa, tiba-tiba dia bersyahadat dengan diantar oleh Pak Firman ke markasnya Ibu Ngatria. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nggak tahu, padahal ini orang cerdas. Orang cerdas karena apa? Beliau ini satu translator dan beliau translator levelnya go internasional ya. Terus kemudian sekarang Mandarin dan English. Mandarin English ya. Kemudian beliau ini yang kedua pemusik di gereja dong. Betul. Sampai 10 gereja. Saya 10 gereja. 10 gereja. Ya. Musik apa aja, Mas? Saya pemain piano. Jadi saya leadingnya. Oh. Saya lead utamanya pemain piano. Betul, di situnya. Baik, jadi menurut kesaksian dari si Jesslyn ini, ternyata dia ini merupakan seorang pemain musik atau pemain piano. Dan ternyata nggak tanggung-tanggung, dia ini bermain piano di 10 gereja katanya. Ini pertanyaan sih menurut saya, apakah ini adalah 10 gereja dengan denominasi gereja yang sama, atau denominasi gereja yang berbeda? Kalau dia hanya denominasi gereja yang sama, ya itu wajar ya. Contohnya dia melayani di Tiberias, tapi dia juga melayani di gereja Tiberias yang lain, di cabangnya kah, di pusatnya kah, ada 10 gereja Tiberias yang berbeda. Itu wajar kalau menurut saya. Tapi kalau sampai dia bermain piano di 10 gereja dengan denominasi yang berbeda, nah ini pertanyaan ini. Tapi oke lah, kita simak dulu supaya kita bisa menemukan jawaban dari semua pertanyaan ini teman-teman. Nah, dari situ saya sudah merasakan something wrong sebenarnya di pertengahan, tidak di pertengahan sih, di sepanjang perjalanan saya sebagai I worship God, saya percaya dengan Tuhan, saya menjadi gereja. Saya menjadi musik di gereja dan saya dibaptis 7 kali. Hampir 7 kali, 7 gereja yang berbeda. Oh, 7 karena gereja. saya pemusik. Pemusik itu harus, istilahnya itu harus yang paling murni. Karena kami itu kan yang akan membimbing semua ibadah ini, kebanyakan akan dilingkupi oleh musik. Cici dalam ini bahasa masuk worship leader tidak? Bukan? Beda? Saya masuk worship leader. Wih. Jadi saya juga bagian pemusiknya, saya juga worship leader, saya juga singer. Begitu. Ya, pertanyaan kita terjawab di sini ya teman-teman. Ternyata si Jesslyn ini, dia ini melayani di 10 gereja yang berbeda. Waduh, bisa sampai 10 gereja yang berbeda begitu ya. Artinya dia bukan merupakan jemaat yang loyal ya, karena dia suka pindah-pindah gereja. Bahkan dikatakan dia juga melayani di 10 gereja yang berbeda. Dan yang lucunya, dia juga mengatakan bahwa dia sudah dibaptis sebanyak 7 kali. Waduh, ini kacau nih teman-teman ya. Artinya dia dibaptis sebanyak 7 kali dengan denominasi gereja yang berbeda-beda. Kok bisa ya seperti ini ya? Karena setahu saya, baptisan itu cukup sampai 1 kali saja. Nggak perlu baptis harus dilakukan secara berulang-ulang. Ya walaupun memang faktanya ada gereja-gereja tertentu yang dalam tanda kutip saya anggap ini gereja tidak sehat ya. Dan gereja-gereja ini biasanya kalau orang mau melayani di gereja mereka wajib dibaptis ulang menurut tata dan aturan gereja mereka. Saya pernah berada dalam posisi ini teman-teman. Tapi saya tolak karena menurut saya sudah dibaptis dan saya tidak mau dibaptis lagi. Jadi mau nggak mau saya akhirnya bertentangan dengan salah satu gereja yang pada waktu itu berniat untuk membaptis ulang saya, tapi saya tolak, teman-teman. Tapi kalau sampai 7 kali seperti ini, wah ini gawat ini. Artinya dari segi pemahaman secara teologi ataupun secara etika gereja, ini mualaf juga sepertinya dia nggak mengerti tentang makna dari baptisan itu sendiri. Sehingga ketika dia mau dibaptis, bahkan sampai dibaptis sebanyak 7 kali katanya, dia terima-terima aja. Jadi kan ini ada yang salah di sini. Nah pertanyaannya, kenapa dia mau sampai dibaptis sebanyak 7 kali dengan denominasi gereja yang berbeda-beda? Nah ini ada pertanyaan di sini. Jangan-jangan dia ini motivasi pelayanannya, orientasi pelayanannya itu sudah melenceng. Jadi bukan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi dia pindah-pindah gereja, dia rela dibaptis sampai berulang-ulang, karena dia punya orientasi ataupun motivasi yang lain di samping daripada untuk memuliakan nama Tuhan. Nah ini yang bahaya ini. Ya bisa aja motivasinya karena uang. Kan biasanya orang-orang pemain musik, pemain piano gitu ya, yang melayani sebagai musik itu kan dapat amplop ya. Dan kalau kita dengar ya dari keseluruhan podcastnya si Don Ditan ini, dia sendiri mengatakan kalau ada PK-nya, ada amplopnya dan lumayan tebal katanya.
Jadi dari sini kita udah bisa lihat motivasi mualaf ini apa ketika dia melayani. Bukan untuk Tuhan, tapi untuk keuntungan dirinya sendiri. Dan kalau kita perhatikan tadi katanya dia di gereja Tiberias ya. Saya nggak mau mendiskreditkan gereja tertentu ya. Tapi dia katanya tadi di profilnya dia pernah gereja di Tiberias. Tapi kita akan lihat lagi, ada video lainnya yang menjelaskan tentang 10 gereja yang dimaksud oleh si mualaf ini. Mari kita lihat. Kalau gereja saya pada awal itu Bethel, gereja Bethel Indonesia. Oh, GBI. Iya, GBI. Cuma GBI ya secara kota ya. Soalnya kota dia ada sektor-sektor. Yang di Pontianak. Betul, Oke, di Pontianak terus? itu GBI. Habis GBI saya pindah ke GTI. Apa tuh? Gereja GTI? Tiberias Indonesia. Oh, Tiberias. Aduh, sampai lupa gua. Indonesia. Nah, Yang udah pernah naik ke surga itu ya? iya. Itu. Terus. Ya, tapi saya stuck ke GTI lumayan lama. Itu masih di Pontianak? Itu masih Pontianak. Terus? Masih Pontianak. Setelah itu saya juga di Pontianak. Di Pontianak kan saya lumayan lama. Saya sampai 17 tahun kan. Jadi habis itu saya pindah ke Rayon. Oke. Rayon Pak Niko. GBI Betani? Bukan, Rayon 18. Loh, Pak bukan, Niko. maksudnya Pak Insinyur Niko. Mm-mm. Lah itu kan GBI Betani. Betani ya? Tapi Iya. kita Rayon. Tapi kita sektor Rayon. Maksudnya rayon di bawah GTI apa di bawah GBI? Di bawah GBI. Oh, GBI. Di bawah GBI. GBI Rayon. Jadi waktu dari Iya. GBI pindah GTI-nya, Oh, GTI pindah ke GBI lagi. oh balik lagi? Iya, Wah, jadi saya kan GBI, terus saya GTI, terus Nggak saya pindah loyal nih. GBI lagi. Berarti nggak loyal nih. Saya kita pemusik. Kalau kita pemusik itu rebutan kalau misalnya di Pontianak. Oke, habis GBI Rayon itu kita Rayon, habis itu kita pindah ke GPDI dulu. GPDI. GPDI. Terus? Habis GPDI baru kita pindah ke Betani. Loh, kok Betani lagi? Balik lagi? Saya belum Betani sebelumnya. Tadi kan Pak Niko Rayon, GBI Rayon. Oh, oke. GBI Rayon. Ini baru Betani. Ah. Nah, Betani itu saya pindah sekitar 4 atau 5 Betani. Ya, Nah, habis di Betani itu, habis mendirikan gereja, saya pindah ke BES. Best itu apa? Gereja The Best Oh. baru ya. Oh, masih di Pontianak? Bukan. BES-nya di Pontianak, tapi saya lanjut ke Jakarta. Oh, oke. Jadi dia kan BES Pontianak, Hmm. tapi dia kan terlink dengan BES yang Jakarta. Jadi pas saya 2016-2017, itu kan ada perpindahan, saya pindah ke Jakarta, saya nyambung ke gereja yang sama, BES. Saya cari BES yang Jakarta. Oh, 2017. 2017 lebih. Saya cuma bertahan. Udah berapa gereja tuh tadi? GBI, GTI, GPDI, terus Betani. Betani ada 5 tuh. Oh, 8. udah 4 nih. Ada 5 berarti 8. 8 itu. Termasuk the best tuh ya? Belum, BES Eh, habis 8. Set deh. Banyak banget. BES ke-9 itu BES. Oke. Terus Jakarta, gerejanya the Di best. BES. Berapa Saya tahun? masih 1 lama? tahun. Oh, setahun. Setahun. Pindah lagi? Pindah lagi. Kerja apa lagi? Glow. Oh, glow. Musik juga? Enggak, kalau di Glow saya sudah retired. Saya sudah Jadi ya. apa? Saya sih cuma datang ya tim hore aja sih. Saya udah jadi awam. Oh, terus? Awam doang, jemaat aja? Iya. Baik, jadi di video ini terjawab 10 gereja yang dimaksud oleh si Jesslyn ini ya. Di mana dia mengatakan bahwa dia berpindah-pindah gereja, mulai dari katanya Betani, lalu juga Tiberias yang sempat diolok-olok gembalanya yang katanya pernah naik turun surga ya, yang sekarang sudah almarhum teman-teman. Lalu juga GBI Rayon, lalu juga ada gereja BES katanya, lalu juga Pantai Costa, bahkan sampai GBI Glunya Pak Gilbert Lumindong ya. Waduh, ini contoh jemaat yang suka berpindah-pindah gereja ini, tidak loyal dengan gerejanya sendiri ya. Inilah kalau orang motivasi pelayanannya itu salah ya. Jadi ada sesuatu yang mau dia kejar mungkin, makanya dia gampang berpindah-pindah gereja seperti ini. Bahkan bukan hanya itu, bahkan dia sampai dibaptis sebanyak 7 kali ini. Ini jelas sudah ngawur ya teman-teman. Dan saya pikir ini harus jadi evaluasi ya bagi gereja-gereja yang suka membaptis-baptis secara sembarangan ya. Orang yang sudah dibaptis lagi ya hanya demi untuk memenuhi kriteria liturgia di dalam pelayanan mereka. Jadi harus dibaptis menurut cara-cara mereka. Ini ngawur saya pikir ya teman-teman. Janganlah kita seperti itu. Baptisan itu cukup hanya sekali menurut saya. Dan kalau kita perhatikan dari narasi-narasinya si Jesslyn ini, sepertinya dia ini banyak mengalami sakit hati ya. Ya dia mungkin bisa aja sakit hati dengan gereja, batuan kah, atau juga dengan jemaat, atau dengan keluarga, kita tidak tahu teman-teman. Tapi kalau kita lihat, dia cenderung sakit hati dengan gereja ya. Makanya dia menyerang gereja dengan perpuluhannya, menyerang para hamba-hamba Tuhan yang katanya ketika ditanya hanya bisa jawab imani saja,
Nah, ini kan adalah narasi-narasi sentimen yang kelihatan ada sakit hati yang besar di dalam dirinya si Jesslyn ini. Tapi apa boleh buat, dia sudah mualaf, dia sudah menentukan pilihannya sendiri, dia sudah mengambil kehendak bebasnya sendiri, biarlah selebihnya itu urusan Tuhan dengan Jesslyn. Ya, saya hanya bisa berdoa, kalaupun boleh kasih karunia Tuhan itu hadir kembali, ya, melingkupi si Jesslyn, siapa tahu dia bisa bertobat dan bisa berbalik kembali ke jalan yang benar ya. Dan sekarang dia sedang mencari peruntungannya di agamanya yang baru. Dan saya yakin orang seperti ini, ketika nantinya dia akan menemukan kekecewaan di agamanya yang baru, pasti dia juga pasti akan kembali sakit hati dan sebagainya, teman-teman. Ya, itu tergantung situasi sih sebenarnya. Ya, semoga aja lah suatu saat nanti dia bisa menyadari bahwa motivasinya itu jelas-jelas adalah salah. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini ya. Mungkin teman-teman punya tanggapan sendiri, silahkan berikan di kolom komentar. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.